Nah, itu salam ciamik tuh buat lupa kasih nama itu mahasiswa saya tuh. Ya, jadi saya mau cerita ini lucu ya. Ketika tanggal 15 Maret itu di-declare bahwa ada pandemi COVID, saya lockdown tuh TBM. Hmm. Lockdown tutup, praktis tutup. Ya, tiba-tiba menjelang puasa, 1 bulan saya lockdown sampai dengan 15 April. Ternyata anak-anak di sana itu anak-anak TBM memang nggak terjadi pembelajaran dari sekolahnya, nggak ada itu belajar jarak jauh. Iya. Ya, mereka libur. Jadi saya karena kasihan itu terhadap kondisi anak-anak itu, akhirnya saya memutuskan pada jelang puasa itu kita buka. Hmm. Tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi waktu itu saya lucu sekali. Saya karena mau buka, saya cuma pasang aja di Facebook tuh. Ya, karena saya mau buka TBM saya butuh masker nih. Saya butuh hand sanitizer. Waktu itu masih masker sama hand sanitizer aja lah. Ya. Iya, iya. Itu saya langsung bantuan itu muncul, saya dapat hampir 400 masker. Wow. Ya, 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 ya. dari medsos doang itu, dari teman-teman saya. Dikirimkan langsung ke TBM, ada yang langsung kirimnya ke saya. Hand sanitizer juga dikirimkan langsung ke sana. Langsung saya pas buka TBM itu, tetap berjalan aktivitas. Jadi jaga jarak, ya. Bahkan per sekitar awal bulan Juli ini, kita sudah punya namanya alat cuci tangan dikirimin langsung. Yang airnya keluar itu waktu diinjek pakai kaki itu, tangan tinggal cuma begini doang. Itu di TBM kita ada udah. Jadi hari ini kita normal. Saking aktivitas itu berjalan normal di TBM Lentera Pusaka, maka kira-kira pada sekitar bulan Juli awal itu DAI TV itu melakukan liputan ke TBM Lentera Pustaka di DAI TV. Kenapa? DAI TV bilang dia coba cari TBM yang buka pada saat COVID itu tidak ada. Iya, iya. Nah justru TBM Lentera Pustaka lah yang buka sehingga dia melakukan liputan ke sana. Jadi atas pertanyaan tadi kita memang tetap berjalan. Yang paling penting penuhi protokol kesehatan. Jadi pakai masker, hand sanitizer atau cuci tangan, bacanya itu jaga jarak gitu. Dan sekarang yang agak repot buat saya justru edukasi. Karena anak-anak TBM di sana, bahkan warga, masyarakat di sana, mereka itu yakin banget sehat dan nggak kena COVID. Iya, benar. Ya itulah cara berpikir orang kampung gitu. Jadi kita nggak bisa salahin juga gitu. Orang mereka nggak kenapa-napa gitu. Kan yang kena COVID logikanya itu yang makannya aneh-aneh. Benar. Ya kan Yang gitu. jarang matahari, Ya, Kang. iya, orang di Cina aja itu yang makan kelelawar, asalnya kan dari kelelawar katanya. Kalau orang kampung nggak kenal kelelawar dimakan gitu kan. Iya. Dia makannya kan singkong, tanam-tanaman, jagung, gitu-gitu. Gitu. Nah ini makanya mereka tuh still yakin. Nah sekarang saya kebetulan karena merasa ngerti, jadi berperang kan, banyak larangan dari saya gitu. Tapi Iya, kalau iya. mereka sendiri tuh biasa-biasa saja, tidak apa-apa gitu menurut. Nah sekarang ini menyocokkan itu tuh jadi masalah tuh di TBM ya. Saya tak ketakutan, dianya itu biasa-biasa saja, normal-normal aja. Nah inilah itu. Nah TBM mengambil peran lah paling tidak di situ sebagai edukasi tentang COVID gitu. Jadi saya pasang tuh spanduk gede-gede bahaya COVID dan apa yang harus dilakukan. Itu saya pasang juga di TBM Lentera Pustaka. Jadi saya kira itu jawabannya bahwa saya tetap berjalan. Yang paling penting patuhi protokol kesehatan. Nah menurut saya TBM justru harusnya sekarang adalah jadi alternatif utama manakala sekolah tidak melakukan aktivitas pembelajaran. Betul. Ya, itu yang disebut dengan dalam bahasa saya the schooling society. Terbukti pandemi ini menjadikan sekolah bukan tempat satu-satunya untuk belajar, ruang kelas itu sama sekali tidak berguna, kurikulum itu nggak ada gunanya lagi. Kita butuh hari ini adalah hidden kurikulum, ya, Hmm. ya, Hmm. kurikulum yang di-create oleh kita, ya. Kemudian muncullah namanya the schooling society itu, masyarakat yang dia menjadi subjek sekaligus objek pembelajar. Dia boleh ngajar dan dia boleh belajar. Saya sekarang di TBM itu belajar bagaimana cara menghibur anak-anak kampung.
bermain bersama anak-anak kampung, karena anak kampung mainannya beda sama anak Jakarta. Ya, kalau kita salah bawa mainan ke anak Jakarta ke kampung, nggak ada yang ketawa mereka, dia nggak ngerti. Ya gitu. Jadi kita harus betul-betul mempelajari. Disinilah konsep pendidikan itu kemudian menjadi berlaku tuh buat semua pengelola TBM gitu. Karena sekali lagi itu yang harus difasilitasi gitu. Nah, ke depan The Schooling Society itu saya menggunakan istilahnya Ivan Illich ini, ya, seorang filsuf dari Austria yang mengatakan bahwa jadi tempat belajar itu harus butuh proses bersama-sama. Guru, murid itu harus bareng-bareng merumuskan dia punya tujuan. Nah, itu hanya bisa terjadi di taman bacaan. Kalau di sekolah nggak bisa. Guru itu ngajar karena digaji. Benar. Ya, sekolah itu ada karena negara mau punya program pendidikan. Ya, murid itu terpaksa sekolah karena ada rapot, ada itu. Coba bayangin sekarang sekolah kalau nggak ada rapotnya itu. Mana mungkin murid itu datang setiap hari. Itu murid itu ke sekolah cuma gara-gara rapot. Dia nggak mau nilainya jelek. Nah, bayangkan orang kayak saya atau teman-teman pegiat literasi, absen kagak ada, rapot kagak ada, tapi kita harus mengelola anak-anak itu. Ini yang menurut saya tantangan yang sangat luar biasa. Jadi saya selalu membesarkan hati orang-orang yang ada di literasi, supaya apa? Sabar dan semangat. Ya, sabar itu nggak ada batasnya itu. Tapi kalau kita sudah sabar, Tuhan mau kasih kenikmatan pada kita kapanpun Tuhan mau, tinggal dikasihin. Menurut saya kayak gitu ya. Nah, maka itu untuk itu semangat itu harus ada ya. Buat saya taman bacaan itu sudah jadi legacy. Saya nggak nyari pamor, nggak nyari apa-apa di taman bacaan, tapi legacy itulah warisan yang akan saya tinggalkan ketika saya meninggal dunia. Ya, itu. Kalau orang lain kan ada yang bangun masjid, ya dia warisannya bangun masjid. Saya bangun TBM. Kira-kira begitulah. Iya, siap Kang. Gitu. Ya, kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Penutupnya Kang, kesimpulannya, tipsnya ya, jadi untuk belajar hari ini gimana Kang? Sebagai penutup saya ingin mengatakan, apa sih yang dimaksud dengan orang yang literat? Orang literat itu bukan cuma soal jago baca, jago nulis, jago hitung. Orang yang literat itu adalah orang yang punya kesadaran. Kesadaran terhadap siapa? Kesadaran terhadap lingkungannya, bukan untuk dirinya sendiri. Gitu. Nah, kita menuju bangsa yang literat. Kalau bangsa ini mau bangsa yang literat, masyarakatnya literat, itu adalah membangun kesadaran masyarakat. Kesadaran dalam banyak hal. Saya tidak menyuruh untuk kesadar baca buku, tidak. Kesadaran itu semua, kesadaran di jalan, kesadaran di kantor, kesadaran lagi pandemi COVID, kesadaran di rumah, kesadaran ibadah, ya, kesadaran belajar, gitu. Ya, nggak ada belajar itu berhenti. Apalagi misalnya saya sudah besok tahun depan saya sudah doktor, sudah S3, ya. Terus apa saya mau berhenti lagi? Tidak. Ya, saya akan tetap ngajar orang buta huruf, saya akan tetap nemenin anak-anak di TBM dan Tera Pustaka. Kira-kira seperti itu. Jadi bangunlah masyarakat yang literat, dan itu mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Jangan nyuruh orang lain itu literat manakala kita belum literat. Itu kira-kira poin saya. Siap Kang, terima kasih banyak ya hari ini. Terima kasih Kang Yusuf, terima kasih semuanya buat teman-teman yang udah hadir di live ini. Iya, diskusi kita ngobrol daring. Dan teman-teman juga sampai ketemu di kelas impian, program kelas impian selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam literasi. Gimana Kang tadi Kang? Salam literasi, baca bukan main. Nah, gitu kira-kira.